Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Minggu ini masih minggu Advent yang keempat di dalam perayaan Natal. Dan renungan pagi hari ini berjudul Pujian Maria yang terambil di dalam kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Firman Allah berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang sebenarnya butuh dipuji, sebab pujian dapat memberikan semangat, kekuatan, menjadikan yang bersangkutan merasa dihargai. Tapi tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang harus tetap kita puji. Ketika kita memuji Dia, kita sendiri yang akan mendapatkan kekuatan, mengalami damai sejahtera, dan kita tahu bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Dari pujian Maria dapat kita lihat beberapa hal yang menarik untuk kita pelajarin. Yang pertama adalah dalam pujiannya Maria memuliakan Tuhan. Dalam pujian kita bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar berkata-kata dan bercerita tentang kata-kata yang bermakna atau menyenangkan, bukan sekedar memainkan musik yang enak didengar, melainkan di dalam pujian kita memuliakan Tuhan. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena kita tahu bahwa segala yang baik sudah Ia sediakan bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita memuji, bukan hanya kita keadaan yang kita yang menyenangkan saja, melainkan karena kita memuliakan Allah kita. Kita tidak mempersoalkan keadaan kita, sebab keadaan kita bisa berubah. Kita memuliakan Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, di dalam pujian Maria selalu bergembira karena Allah. Maria bergembira bukan karena keadaan. Seringkali kita bersyukur karena keadaan kita menyenangkan, karena situasi kita menyenangkan, karena kita banyak uang, karena kita berhasil, karena apa yang kita harapkan terjadi. Tapi Maria tetap memuji Tuhan sekalipun keadaannya tidak menyenangkan. Maria tetap punya alasan untuk bergembira karena Allah adalah juru selamatnya. Tak ada alasan untuk kita bersedih. Dalam kesedihan yang paling berat pun kita tetap dapat bergembira karena Allah adalah kekuatan kita. Yang ketiga, di dalam pujiannya Maria menyadari cara kerja Allah. Maria mau mengingatkan dirinya sendiri bahwa Allah tidaklah membeda-bedakan. Kita boleh miskin, boleh dipinggirkan oleh masyarakat, tetapi Allah akan mencukupkan kita segala keperluan kita. Allah yang akan menjadi pembela kita. Di sini Maria mau menggambarkan bahwa orang yang memuji Tuhan bukanlah orang yang rendah diri, sebab Maria mengerti cara kerja Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya kita tetap memuji Tuhan, bukan hanya ketika kita semua keadaan kita menyenangkan, melainkan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah segala keadaan. Karena justru lewat pujian kita akan menyaksikan semua keadaan menjadi menyenangkan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.